Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah minat al-shifa wa sahha was-salama wal-afiyah wal-barakah was-sa'ana bil-darain wal-maghfirah lana wa li-abaina wa li-jami'i aqaribina wa liman lahu haqqun alaina wa li-jami'il muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wa qasailah rahmahum al-walid Al-Ustaz Gaji Abdul Razak Qaidir wa sallallahu alaihi wa bihadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu sunnatil 'asri. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslimi 'ala al-malaikatil muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Bab yang berkaitan tentang sunnah sebelum sholat asar, ya. Namanya sunnatul asri, ya. Tidak ada ba'dal asri, ya. Yang ada qoblal asri. Hadisnya an Aliyin, dari Imam Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Imam Ali berkata, kanan nabiyyu, adalah Nabi Muhammad SAW, yusalli, salat, qabla al-asri, sebelum salat asar. Artinya udah masuk waktu asar tapi belum salat asar. Nah, Nabi sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat. Udah masuk waktu asar, kemudian sholat 4 rakaat, kemudian sholat asar. Yafsilu bainahunna bitaslim. Nabi memisah bainahunna, yaitu antara rakaat-rakaatnya, bitaslim, yaitu dengan mengucapkan salam, alal malaikati, salamnya kepada malaikat al-muqarrabin, namanya malaikatul muqarrabin, yaitu sadatul ulama wa asyrafuhum, ya. Kalau kita katakan ulama yang paling mulia dah, ya. Jibril, Mikail, Israfil. Ya, ada yang mengatakan yang memanggul al-arsh, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasa'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan seterusnya itu. Jadi malaikat yang paling mulia namanya malaikat muqarrabin.
wa man tabi'ahum, dan juga memberi salam kepada yang mengikuti mereka, minal muslimina wal mu'minin. Artinya kita memberi salam kepada orang mukmin dan orang muslim, ya. Jadi ada yang muslim, ada yang mukmin. Kalau muslim itu yang kelihatan, kalau mukmin adanya di hati. Kita tidak tahu orang itu beriman apa enggak, kita nggak tahu, karena itu masalah hati. Kalau muslim yang kelihatan nih, dia sholat, itu orang muslim, ya. Bahkan kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mundar-mandir ke masjid atau suka masuk ke masjid, saksikanlah dia orang beriman. Jadi melihat karena dia sering masuk masjid berarti dia orang beriman, tapi hakikat di hatinya kita nggak tahu. Nah, tapi kalau dia sholat itu namanya orang muslim, ya. Kata Nabi, al-islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi. Islam itu yang kelihatan, sedangkan iman adanya di hati. Yang kelihatan tuh sholat kelihatan. Makanya ibadah-ibadah yang wajib supaya diperlihatkan, 5 waktu diperlihatkan, ya. Zakat diperlihatkan, kasih tahu ini zakat, ya. Haji diperlihatkan, ya. Nah, itu bukannya niatnya buat sombong, bukan, ya. Itu termasuk syiar, ya. Nah, jadi kalau yang kelihatan itu namanya Islam, tapi masalah iman adanya di hati. Seseorang dikatakan dia mukmin pasti muslim, ya. Muslim belum tentu mukmin, ya. Mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin, karena banyak orang yang munafik, ya. Ada surah al-munafiqun, ada surah al-kafirun, ada surah al-mu'minun. Itu tabiat manusia. Pasti ada orang beriman, pasti ada orang baik, pasti ada orang kafir, pasti ada orang nggak baik, pasti ada orang yang munafik, yang pura-pura beriman, pura-pura orang baik, padahal di hatinya dia membenci Islam. Hati-hati, ya. Ini alhamdulillah, ya, kepengurusan baru nih Masjid At-Taubah berusaha untuk menjalankan masjid ini dengan manajemen modern. Baru usaha, masih panjang, masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Di antaranya nih ada imam rawatib, ya, termasuk rekaman nih baru juga nih, dulu nggak ada, ya. Nah, jadi ada pelatihannya, banyaklah perubahan yang terjadi. Nanti bapak-bapak, ibu, bapak-bapak remaja lihat, ya, bagaimana perubahan yang ada di Masjid At-Taubah kepengurusan 2020, ya, dan seterusnya dah. Jadi masih usaha untuk memperbaiki diri. Jangan menjadi orang munafik yang masuk ke masjid tapi mencari kesalahan orang yang masuk ke masjid, ya. Kamu memang nggak setuju, tahan aja. Nanti waktu sidang 3 tahun berikutnya silakan sampaikan, ya. Oh, sekarang lihatin aja dulu, ya. Jangan melihat kekurangannya, ya. Kita bersyukur udah banyak perubahan, udah bagus lah, ya. Hampir semuanya, dan terus kita berubah. Kalau ada usul yang baik-baik kita laksanakan, insya Allah. Semuanya ini semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ini baru usaha kecil, tapi masih panjang perjalanan kita.
Jadi semuanya harus membantu, bukan hanya melihat kekurangannya saja, kejelekannya saja. Ya, Imam Ratib sudah bagus, meskipun masih ada kekurangan, tapi terus kita berusaha, gitu. Jangan kekurangannya itu yang dikejar, yang dijelek-jelekin. Ini baru usaha. Anak-anak remaja masih panjang pendidikannya, masih panjang yang harus dia ambil. Usaha yang bagus, usaha yang begini nih jangan dimatikan. Bagaimana mematikannya? Dengan menjelek-jelekannya, menyebut-nyebut yang nggak bagus. Kasih sugesti, ya, jangan dengki, jangan iri, kasih semangat terus. Manusia itu dalam perjalanannya tidak selalu bagus terus. Ini usaha, proses di dalam menuju kepada kesempurnaan. Pasti ada kurang, nah ini namanya orang belajar, ya, pasti kurang pengalaman, namanya masih muda. Nah, oleh karena itu manusia pasti ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang beriman. Malaikat begitu juga. Ada malaikat yang paling mulia, Jibril, paling mulia dia. Ya, pimpinannya malaikat itu Jibril. Israfil, Mikail, Israfil yang meniup trompet, Mikail yang menurunkan hujan. Ya, malaikat yang khusus itu. Nah, jadi itu malaikat-malaikat yang mulia. Nabi-nabi begitu juga, ya. Ada ulul azmi, yaitu paling mulia. Yang paling mulia lagi Rasulullah SAW. Sahabat begitu juga, semuanya mulia. Ada yang paling mulia Abu Bakar, habis Abu Bakar Umar, habis Umar Utsman, habis Utsman Ali. Ulama begitu juga. Jadi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang alim, ada yang alim lagi, ada yang alim lagi, ada yang alim lagi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berusaha untuk menjadi sempurna. Berusaha. Usaha ini supaya didukung oleh jamaah semuanya. Ya, kita makmurkan masjid, kita berbuat baiklah. Jangan melihat kekurangannya doang. Ya, kalau kekurangannya gak bakal benar kita. Dan itu sakit hati kita nanti. Percuma kita masuk masjid. Karena yang harus kita perbaiki itu hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, hati yang suci, bersih, selamat dari kekufuran, dari dengki, dari iri, dari kebencian. Ya, itu yang harus kita perbaiki. Bukan sekedar hadir di majelis taklim doang. Perbaiki hati kita dulu. Kalau hati kita udah bersih, apapun yang kita terima gampang. Termasuk sholat. Ya, sholat sunnah itu diantaranya untuk membiasakan diri kita menjadi orang bersih. Karena sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Harusnya orang sholat itu benar, mulutnya benar, perbuatannya benar, karena sholat. Ya. Waktu sholat dia bilang ihdinas siratal mustaqim. Sholat sendiri bilangnya apa? Ihdini apa ihdina? Sholat sendirian bilangnya apa? Ketika kita sholat sendiri kita bilang ihdini apa ihdina? Ketika kita sholat sendirian nih, kita bilang ihdini apa ihdinas siratal mustaqim? Bilangnya apa? Ihdina. Ketika kita berjamaah kita bilang apa? Ihdina. Jadi setiap orang mendoakan ihdinas siratal mustaqim. Saya mendoakan yang lain. Setiap orang saling mendoakan supaya mendapat jalan yang lurus. Selesai salam, akhlaknya menjadi bagus, ya. Jangan sampai ustadz tapi dengki iri kepada orang lain, ya. Nah, itu aib, ya. Sia-sia dia belajar kalau masih punya dengki dan iri. Jadi begitulah hadirin sekalian, semua ibadah menuju kepada akhlak yang mulia. Karena agama itu sebenarnya akhlak. Semua
semuanya. Salat ada akhlaknya, ya. Zakat ada akhlaknya. Salat itu kita itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlak. Sesungguhnya salat mencegah dari fahsya dan munkar. Zakat, akhlak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka untuk mensucikan dirinya dan mensucikan hartanya. Akhlak. Puasa begitu juga, akhlak. Semuanya. Haji apalagi harus didahulukan akhlak. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Semua ibadah menjurus kepada akhlak. Maka kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jangan sampai ilmunya doang banyak tapi nggak ada akhlaknya. Akhlak dulu baru belajar, ya. Nah, jadi ini sholat sunat membiasakan kita supaya kita beribadah kepada Allah. Yang wajib dulu, sesudah yang wajib baru yang sunnah. Tapi kalau kebanyakan manusia yang sunnah dia kejar, yang wajibnya enggak. Kalau kita yang wajib dulu, baru yang sunnah. Nah, di antaranya sunnah sholat qoblal asri 4 rakaat. Tapi Nabi memisah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau sekaligus 4 rakaat 1 salam boleh, ya. Lihat keadaan aja dah. Nah, ketika memberi salam, niatnya memberi salam kepada malaikat al-muqarrabin dan yang mengikutinya, yaitu minal muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dah. Selanjutnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibni Umar. Ketika kita menyebut Ibnu Umar, kita katakan radhiyallahu anhuma. An Umar wa an Ibni Umar. Jadi 2, ya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi? Rahimallahum ra'an. Allah memberikan rahmat kepada seseorang shalla qoblal asri arba'an. Orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Sebelum asar maksudnya udah masuk waktu asar sebelum sholat asar. 4 rakaat kata Nabi mendapatkan rahmat dari Allah. Selanjutnya wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Kita mengucapkan tarahum namanya, ya, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum umpamanya, ya. Annan nabiyya, bahwa Nabi Muhammad SAW kana yusalli qoblal asri rak'ataini. Lihat tuh hadisnya. Ada hadis Nabi sholat sebelum asar 4 rakaat. Ada juga Nabi sholat 2 rakaat. Jadi tinggal pilih dah jamaah. Mau pilih yang 4 silakan, mau pilih yang 2 silakan. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang sholat 4 jangan merasa lebih baik daripada orang yang sholat 2 rakaat. Yang sholat 2 rakaat jangan merasa lebih buruk daripada yang sholat 4. Silahkan, mau 4 silahkan, mau 2 silahkan. Tinggal keadaan kita aja dah, gitu, ya. Jangan main jago-jagoan biar gua sholat 4 nih, biar katanya ngetop gitu, ya. Nggak ada itu. Ya silahkan, mau 4 silahkan, mau 2 silahkan. Sama, karena Nabi melakukannya. Tinggal keadaan kita aja dah. Kalau kita lagi semangat 4, kalau kita lagi leor 2, tinggal pilih, ya. Nah, jadi ada yang mau 4 silakan, ada yang mau 2 silakan. Tinggal keadaan kita aja. Baik. Sekarang tentang babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha.
tentang sholat sunnah sebelum maghrib dan habis maghrib. Ini yang biasa kita lakukan kan. Cuman ini ada dalil-dalilnya, ya, ada hukum-hukumnya. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan, bukan sekedar hanya ngikutin doang. Yaitu taqaddama fi hadhil abwabi haditsu Ibnu Umar wa haditsu Aisyah. Telah kita baca sebelumnya, yaitu hadis dari Ibnu Umar dan hadis dari Aisyah. Wa huma sahihani. Dua hadis ini sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal maghribi raka'atain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'dal maghrib raka'atain. Ba'dal maghrib. Tapi qoblal maghrib juga boleh, ya. Nah, hadisnya dua sahih bahwa Nabi yusolli salat ba'dal maghribi, habis salat maghrib rakaatain, ya. Ya. Jadi hadisnya udah kita baca terdahulu. Nah, sekarang hadis lain lagi. Wa an Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghribi thumma qala fi tsalisa liman syaa. Ya. Kata Nabi itu riwayat dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan sallu, salatlah kamu waktu itu di depan para sahabat, qabla al-maghribi, sebelum sholat maghrib. Udah masuk maghrib, belum sholat maghrib, di situ tempatnya itu. Kata Nabi sholatlah, ya, 3 kali itu. Summa qala fi tsalisah. Jadi kata Nabi sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, kemudian sallu qabla al-maghrib liman syaa, bagi yang mau, ya. Jadi Nabi nggak memaksa, ya. Sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib itu maksudnya udah masuk maghrib sebelum sholat maghrib. Nah, itu tempatnya itu namanya sholat sunnatul maghrib. Liman syaa, bagi yang mau. Makanya kadang-kadang kita lihat habis azan maghrib kita bangun, ada orang yang mesti duduk aja. Nah, mungkin dia bilang liman syaa, kata Nabi, bagi yang mau. Nah, saya kagak mau, ya udah didiam aja gitu, ya. Jadi orang yang mau sholat sunat silakan, yang nggak sholat sunat juga jangan kita ejek-ejek, ya. Jangan kita merasa bagusan gua sholat dia kagak, jangan, ya. Tidak boleh merasa kita lebih bagus dari orang lain. Itu hati-hati tuh, ya. Jangan merasa saya lebih bagus dari dia, saya lebih taat dari dia, saya lebih soleh dari dia. Nggak boleh, ya. Hati-hati, karena itu akan mengakibatkan ujub. Ujub itu dosa besar. Merasa bangga, lebih hebat, nggak boleh, ya. Karena ibadah kita semata-mata karena Allah kan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus itu dia tuh. Salat semata-mata karena Allah, ibadah semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah, bukan karena orang, bukan karena si anu, bukan karena si anu, bukan merasa lebih bagus dari si anu, nggak ada. Hati-hati, ya. Jadi memang banyak yang harus kita perbaiki, ya, khususnya tentang pemahaman seperti ini, ya. Hati itu yang paling bahaya, ya. Karena kalau sudah ada rasa bangga di hati kita, sia-sia ibadah kita. Jadi bukan karena Allah, karena untuk merasa supaya hebat, ya. Sedangkan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, ya. Jangan merasa lebih bagus
ya saya muazin, dia nggak muazin, nggak boleh, ya, ya. Jadi hati-hati. Nah, jadi liman syaa, bagi siapa yang mau. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Jadi jangan menyalahkan kenapa dia nggak mau sholat. Nggak usah, kita aja diri kita aja kita urusin. Ya. Walaupun dia nggak mau sholat, biarin aja, itu urusan dia. Ya. Nah, jadi karena ada hadisnya kata Nabi, liman syaa, bagi yang mau sholat sunat sebelum sholat maghrib, bagi yang mau. Bagi yang nggak mau ya berarti kan nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi meskipun Nabi mengatakan liman syaa, kalau kita sempat sebaiknya kita sholat sunat, karena kita diam juga nggak ngapa-ngapain juga, ya. Yang lain pada sholat sunat masih kita diam aja, mendingan kita bangun begitu. Tapi ada manusia yang berpegang teguh, gua nggak mau sholat ya nggak apa-apa. Yang penting jangan menghina sunnah, ya. Jangan mengatakan cuma sunnah ngapain, nggak boleh, ya. Jadi kalau mau kerjain silakan, nggak mau kerjain ya udah selesai. Tapi tetap ada anjurannya supaya sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Baik, jadi liman syaa. Selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah SAW yabtadiruna sawariya indal maghrib, rawahu Bukhari. Ya. Kata Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat kibaro ashabi Rasulillah, sahabat-sahabat Nabi yang besar, maksudnya yang mulia. Ya, sahabat-sahabat Nabi kan macam-macam kan, ada tingkatannya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia-mulia semuanya itu namanya kibar, ya, pemimpin. Dia lihat yabtadiruna sawariya, yabtadiru itu menyegerakan pergi ke tiang-tiang inda al-maghribi, waktu mau sholat sunnah maghrib. Jadi kita dulu kan banyak tiang, ya, tiang Masjid Nabawi itu ada 4 apa gitu, ya. Nah ini kayak begini nih. Nah, jadi kalau kita mau sholat sunat atau kita masuk masjid, ya, masuklah pertama ke depan, ke tembok, atau di depan tiang, atau di pinggir-pinggir, ya. Sholat sunat. Jangan sholat sunat di depan pintu. Di depan pintu, orang mau masuk susah, ya. Dia masuk ke dalam, masuk ke depan. Jangan di pinggir-pinggir pintu. Orang mau masuk bagaimana? Ada nggak yang begitu? Ya, ini banyak pintunya. Hati-hati, ingat. Kalau mau aman, sholatlah di depan tiang. Kalau di depan tiang ada yang lewatin nggak? Nggak ada. Nah ini dia. Ya betadiruna sawariya, sahabat-sahabat yang besar ketika mau sholat sunat maghrib mereka segera pergi ke depan tiang disolat di situ. Kalau kita mau sholat sunat, sholat di belakang orang, jadi tempat jalan ini kosong. Jangan seenak kita, di mana kita datang sholat, dia sholat. Orang mau masuk susah, mau masuk ada orang sholat, mau masuk lagi ada orang sholat. Habis Jumatan begitu juga. Ketika kita mau sholat sunat, mundur cari tempat. Jangan sholat sunat di sini. Orang mau keluar susah. Ada nggak begitu? Ya, orang mau kerja kantor, mau makan, mau keluar ada lagi sholat, ada lagi orang sholat. Kenapa? Karena bab fikihnya masih jauh tentang tata cara kita masuk masjid. Jadi kalau masuk masjid itu yang pertama ke depan tembok, sholat sunat dah. Kita mau sholat sunat berapa rakaat juga aman di depan tembok, nggak ada orang lalu lalang. Atau di depan tiang, atau di samping tembok, aman. Jangan di tengah-tengah mengganggu orang yang mau lewat. Kalau mau bawa sejadah, atau di depannya dihalangin begitu, supaya orang yang lewatnya tahu begitu, ya. Nah, jadi ketika kita di tengah-tengah sejadah, nggak boleh ada yang lewat di depan
di depan sejadahnya, maksudnya di lingkungan sejadah, tapi di depan melewati sejadah nggak apa-apa ya. Nah, jadi kata Nabi itu kalau kita lagi sholat ada orang lewat, jagain. Kita sholat lagi, dilewat lagi, jagain. Sholat lagi sampai 3 kali, kata Nabi bunuh. Coba lihat. Tapi jangan bunuh benar-benar, ditangkap penjara itu ya. Maksudnya tuh itu setan itu. Udah dikasih tahu begini jangan lewat, dia lewat lagi, dari bilangnya jangan lewat lagi. Nah, berarti bagi kita nih kalau kita mau lihatin, oh ada orang sholat, jangan lewat situ gitu. Ya. Nah, ini satu contoh nih, para sahabat itu menyegerakan pergi ke depan-depan tiang untuk sholat sunat. Jadi ini yang jamaah yang hadir, nanti jangan ada yang sholat di depan pintu. Ya, mengapa? Karena orang mau masuk, dia mau masuk ada orang sholat, di pinggir ada orang sholat, sono terus susah jadinya, kayak nungguin di luar. Ya, itu ada ilmunya tuh. Ya, nah, jadi begitulah hadirin sekalian, meskipun ini masalah sunnah, tapi supaya kita melakukannya. Meskipun yang sunnah itu fungsinya hanya sebagai tambahan. Ya, kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, kita tambahin yang sunnah-sunnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mahu wa kafa mas'ila. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghniنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.